Pendidikan Agama Islam Kelas 7 SMP Negeri 1 Magelang oleh Bapak Ahmad Akrom, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Anak-anakku, selamat datang di keluarga besar SMP Negeri 1 Magelang. Kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anak-anakku semuanya karena kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Magelang. Anak-anakku semuanya, perkenalkanlah kami dari tim Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Magelang. Perkenalkan, saya Bapak Ahmad Akrom, SPDI. Ini mengajar Pendidikan Agama Islam kelas 7 A, B, C, dan D. Dan ini di sebelah saya beliau adalah. Perkenalkan anak-anakku, nama saya Enrico Sabta Hardiana. Anak-anakku bisa memanggil Bu Eno. Saya mengajar PAI di kelas 7 E, F, G, dan H. Ya, itulah anak-anakku semuanya. Mari kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam ini dengan penuh semangat. Selalu ikuti apa yang menjadi arahan dari kami, dan harapan kami semuanya anak-anakku bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang soleh-solihah, dan anak-anak yang berprestasi. Anak-anakku semuanya masih tetap semangat kan? Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Bapak dan Ibu nanti akan menjelaskan tentang beberapa materi. Ya, kita sudah mulai pembelajaran awal ini. Ya, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan, bahwa KKN Pendidikan Agama Islam adalah 81. Ya. Dalam pembelajaran nanti ada beberapa media yang kami gunakan. Salah satunya adalah Google Classroom. Jadi dalam pembelajaran Google Classroom itu ada pembelajaran yang berbatas waktu, sehingga anak-anakku semuanya mengerjakannya harus sesuai waktu yang disediakan. Mohon dipahami kodenya, mohon dipahami batas waktunya, dan mohon dipahami soal-soalnya. Nah, itu beberapa yang Bapak sampaikan, akan dilanjutkan oleh beliau Ibu Enrico. Terima kasih. Kemudian gini anak-anak, kalian apabila sudah join di Google Classroom, apabila ada kesulitan, silahkan langsung menghubungi Pak Akrom. Untuk kelas 7 EFGH, mohon maaf, nanti semua akan dihandle dulu oleh Pak Akrom karena Bu Eno bertanggung jawab di kelas 9. Jadi semua materi, tugas berasal dari Pak Akrom. Silahkan apabila ada kesulitan, boleh bertanya langsung kepada beliau, boleh juga kepada Bu Eno. Kita belajar PAI mendapatkan jadwal di hari Senin dimulai pukul 10 hingga setengah 12. Jadi apabila ada tugas, nanti waktunya ya pas di jam pelajaran kita. Kami harapkan anak-anakku tidak ada yang terlambat mengikuti. Apabila ada kesulitan, misalkan untuk masuk atau membukanya, langsung silahkan anak-anakku menghubungi Pak Akrom. Terima kasih, silahkan dilanjutkan Pak Akrom. Terima kasih anak-anakku semuanya. Oke ya, tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap pelajari pendidikan agama Islam dengan baik dan diamalkan di rumah. Mohon bantuan orang tua, juga Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Anak-anakku semuanya tentu sudah siap lahir dan batin untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anakku semuanya sudah dalam keadaan berwudu. Anak-anakku semuanya sudah melaksanakan sholat duha dan siap mengikuti pembelajaran. Ya, anak-anakku semuanya pasti pada kesempatan yang lalu anak-anak sudah belajar dengan sebaik mungkin, dan kita lanjutkan materi selanjutnya. Ya, anak-anakku semuanya siap mengikuti pembelajaran dari Bapak?
Siap menerima materi dari Bapak? Tentu anak-anak pasti siap. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang berkarakter pasti siap untuk mengikuti pembelajaran. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anakku semuanya sebelum kita memulai pembelajaran agar semuanya diberikan kelancaran dan keberkahan. Sudah siap anak-anakku semuanya? Ya, kita mulai ya. Anak-anak, marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pendidikan Agama Islam kelas 7 SMP Negeri 1 Magelang. Materi bab yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan judul lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya, atau Asmaul Husna. Pasti anak-anakku semuanya pernah dengar ya, iman kepada Allah, dan pasti sudah mempelajari apa itu iman kepada Allah, karena kalian semuanya adalah seorang muslim ya. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah yang pertama 3.3, memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Untuk KD 3.4 adalah menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Tujuan pembelajaran yang pertama, menunjukkan dalil naqli dan aqli terkait iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang ketiga, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang keempat adalah mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kelima adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang terakhir adalah mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Untuk materi pembelajaran yang pertama A adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B adalah makna Asmaul Husna. Dan yang C adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Renungan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan anakku semuanya.
Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ketika seseorang hatinya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu belajar bagaimana caranya agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan lebih mengenalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikenali melalui nama-namanya yang indah. Dengan mengenal, kemudian berlanjut memahami nama-namanya yang indah tersebut. Sudah jelas anak-anakku semuanya? Sekarang rukun iman. Nah, sebelum kita masuk di materi selanjutnya, kita pahami. Anak-anak pasti sudah paham apa itu rukun iman, dan rukun iman itu terbagi menjadi 6. Apa anak-anakku? Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Yang keempat, apa anak-anakku? Iman kepada Rasul. Dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Ya, ini adalah 6 rukun iman yang wajib kita imani, kita sebagai seorang mukmin. Yang pertama kita pelajari adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pengertian anak-anakku semuanya, menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan pengertian iman menurut istilah adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Ya, anak-anakku semuanya, dalil iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita baca bersama-sama anak-anakku semuanya. Simak ya, silahkan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-Quran Surat An-Nisa 136. B. Makna Asma'ul Husna. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina ismam mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man hafidhaha dakhalal jannah. Artinya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Pengertian sekarang,
Secara bahasa, pengertian secara bahasa, Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan baik. Sedangkan makna Asmaul Husna secara istilah adalah nama-nama yang baik, lagi indah, yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Dalil Asmaul Husna. Silahkan disimak, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf 180. Anak-anakku semuanya, mari kita amalkan Asmaul Husna. Doa dengan Asmaul Husna, bermunajat dengan Asmaul Husna. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa dan hajat-hajat kita. Anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa dengan Asmaul Husna. Ya, mari kita berdoa dengan penuh kekhusyuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah, ya Rabbana, anta maqsuduna, ridhaka matlubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbar Mutakabir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwiru ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudhillu ya Sami', ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabiru ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafid, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'ithu ya Syahid, ya Haqqu ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musi ya Mubdi'u, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddimu ya Muakhir, ya Awalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Baru ya Tawabu, ya Muntaqimu ya Afu, ya Ra'ufu ya Malik,
مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا آخرا إلا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان وآله وصحبه إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan materi Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua adalah Al-Khabir, yang ketiga adalah As-Sami', dan yang keempat adalah Al-Basir. Oke, anak-anakku semuanya, sekarang kita jabarkan satu-satu. Yang pertama adalah Al-Alim, artinya apa anak-anakku semuanya? Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk atau kita manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas dan tanpa dibatasi. Oke. Bagaimana sekarang perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim? Yang pertama adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai kita masuk di liang lahat, dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, anak-anak semuanya. Seperti apa? Seperti pohon yang semakin pohon padi yang semakin berisi maka akan semakin merunduk. Subhanallah. Oke. Sekarang kita masuk dalilnya Al-Alim. Ya, kita baca bareng-bareng. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai pun daun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam keadaan dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Subhanallah, berarti sesuatu apapun itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir. Artinya apa? Allah Maha Teliti. Ya. Allah itu Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Ya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha waspada atau Maha Teliti atau Maha cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan adalah kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Ya, anak-anak semuanya, maka kita harus waspada, teliti. Ya, sekarang kita dalil Al-Khabir. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 16. Anak-anakku semuanya, masih semangat kan? Mari kita lanjutkan Asmaul Husna yang ketiga, yaitu As-Sami' atau Maha Mendengar. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangatlah pelan. Ya. Sekarang perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna As-Sami'. Yang pertama contohnya adalah kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara terhadap kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Yang kedua, menjadi orang yang peka terhadap informasi. Yang ketiga, berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Ya, anak-anakku semuanya sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan dalil As-Sami'. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu sami'un alim. Artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sudah bisa dipahami, berarti Allah itu mendengar, Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Oke, sudah paham anak-anakku semuanya? Kita lanjutkan yang keempat dari materi Asmaul Husna, yaitu Al-Basir. Artinya apa anak-anakku semuanya? Maha melihat. Oke. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan di seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa
terkecuali dan tidak akan ada yang lepas dari penglihatan beliau. Sekarang perilaku yang sesuai dengan Al-Basir. Ya, yang pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sebagai bahan renungan akan kebesaran dan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Di sekeliling kita, seperti Allah Subhanahu wa taala cermat sekali terhadap seluruh alam semesta ini. Yang ketiga adalah introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup kita menjadi lebih terarah. Insya Allah ketika kita bisa melihat, kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil ibrah dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, itu insya Allah akan menjadikan kita insan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan dengan dalilnya. Ya. Dalil Al-Basir yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat ayat 18. Oke, sudah bisa dipahami dari Al-Basir anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Setelah kita mempelajari keempat Asmaul Husna tersebut, ada hikmah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna tersebut. Yang pertama, akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 51 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Sedangkan yang kedua, anak-anakku semuanya, hikmah beriman kepada Allah, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Ya, jelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jelas bahwa ketika kita beriman kepada Allah, kita tidak akan takut, kita tidak akan galau. Kenapa? Kita mempunyai Allah, mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kita tidak ada apa-apanya. Ya, hikmah yang ketiga anak-anakku semuanya, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Ya, dijelaskan dalam surat Al-Asr ini. Ya, silahkan anak-anak pasti sudah hafal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya, paham anak-anakku?
ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan pernah merugi hidup kita. Hidup kita akan selalu bermanfaat. Semuanya itu yang perlu Bapak sampaikan. Ma'an najah dan thank you, terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Marilah kita berdoa bersama anak-anakku semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمدلله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.